mengenai milenial berintegritas. Oleh karena itu, sudah hadir bersama kami di sini anak muda yang tentunya berintegritas. Selamat datang di podcast kami, Kak Alda Suraya. Terima kasih. Halo Yun, apa kabar? Baik, bagaimana kabarnya Kak Alda? Baik. Jadi sebelum kita lebih lanjut bertanya mengenai banyak hal, tidak apa-apa kalau kami mengunggah ini di YouTube dan membicarakan banyak hal. Ya, saya memberikan izin dan akan menjawab pertanyaan yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Kak Alda. Langsung ke pertanyaan pertama. Mengapa tertarik untuk mengangkat topik tugas akhir tentang kekerasan terhadap perempuan dalam relationship? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi topik dari TA saya, tugas akhir saya adalah pengalaman psikologis korban kekerasan dalam pacaran. Nah, kenapa saya tertarik untuk mengangkat topik ini? Karena sebelumnya saya tergabung bersama, masih sampai sekarang saya tergabung bersama Youth Coalition for Girls Kupang. Kami adalah organisasi anak muda yang bersuara untuk kesetaraan bagi anak perempuan dan kaum muda perempuan. Nah, salah satu topik yang kami angkat itu adalah terkait dengan kekerasan dalam pacaran, dan kami juga sempat melakukan survei untuk angka kekerasan dalam pacaran bagi anak perempuan di Kota Kupang gitu. Nah, berangkat dari situ saya melihat bahwa fenomena kekerasan dalam pacaran ini menjadi sebuah masalah yang seringkali dinormalisasi di masyarakat begitu, dimana saat bentuk kekerasan itu terjadi tapi itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang normal atau kan wajar kan kalau orang pacaran seperti itu misalnya, seperti itu. Nah, berangkat dari situ saya merasa bahwa penting sekali nih untuk hal ini disuarakan begitu, karena misalnya contoh sederhana yang saya temukan dalam penelitian, bentuk kekerasan seperti kekerasan psikologis ataupun juga perilaku mengontrol itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang normal, misalnya saat pasangan memberikan perkataan yang kasar ataupun juga panggilan yang dengan buruk, makian, itu kadang-kadang dibawa sebagai oh kan cuman bercanda gitu, padahal si pihak yang menerima hal tersebut biasanya tidak menganggap itu sebagai candaan begitu. Kemudian ataupun juga perilaku mengontrol seperti misalnya saat pacaran itu password sosial media harus diberikan kepada pacarnya, atau mungkin pergi kemana-mana itu harus izin dulu, kabarin dulu, kalau sudah sampai harus dikabari, kemudian kalau pas pulang harus dijemput dan lain-lain begitu. Ada itu perilaku mengontrol. Nah, kadang-kadang itu dianggap sebagai sesuatu yang normal atau sesuatu yang kalau dalam hubungan pacaran wajar untuk terjadi. Nah, saya merasa bahwa seharusnya tidak seperti itu begitu. Itu adalah bentuk kekerasan yang harus diketahui gitu. Nah, berangkat dari situ saya terdorong untuk mengangkat topik penelitian terkait dengan kekerasan dalam pacaran. Baik, seberapa sering hal-hal kecil dalam pacaran itu kita temui di hidup sehari-hari? Kalau menurut saya mungkin bisa cukup sering ya. Mungkin teman-teman yang menonton bisa sendiri menanyakan dirinya. Pasti kalau bukan mengalami sendiri, mungkin punya teman begitu yang kalau misalnya dia keluar harus lapor pacarnya, atau dia password sosial medianya diketahui oleh pacarnya, ataupun juga misalnya dia tidak bisa bergaul kemana-mana gitu karena harus selalu bersama sang pacar atau lain sebagainya gitu. Kalau misalnya kita paling tidak mengenal satu orang yang melakukan hal itu, bayangkan saja berapa banyak angka kekerasan yang sudah terjadi begitu. Kalau misalnya kita bertanya pada diri sendiri saja, kita tahu, kita bertanya kepada teman lagi, teman juga tahu satu orang yang melakukan itu gitu. Bagi saya itu bisa menjadi hal sederhana yang dapat menunjukkan seberapa tingginya kekerasan tersebut. Baik, pertanyaan kedua, apakah ada hal baru yang dipelajari di Amerika dan ingin diterapkan di Indonesia? Jadi for your information, bagi teman-teman yang nonton, Kak Alda adalah salah satu alumni dari program pertukaran mahasiswa ke Amerika Serikat. Apa hal menarik di Amerika yang dipelajari di Indonesia? Iya, Yona juga merupakan alumni program pertukaran yang sama, jadi mungkin Yona juga bisa menambahkan terkait ini. Tapi kalau menurut saya hal yang saya rasa menarik dan ingin saya terapkan adalah bagaimana membangun sistem yang mendukung itu, ataupun bagaimana membangun sistem yang suportif gitu. Karena misalnya dalam program pertukaran ini salah satu hal utamanya adalah pertukaran dalam sistem pendidikan ya. Jadi kita ke sana belajar di universitas di US. Jadi menurut saya itu
saat belajar di sana salah satu hal yang sangat berbeda adalah bagaimana sistem pendidikannya itu sangat mendukung begitu kita untuk bisa maju, begitu kita untuk memberikan sarana, kemudian juga dari pihak pengajarnya juga demikian begitu. Kemudian juga termasuk hal-hal yang lain kalau misalnya kita kaitkan juga terkait dengan kesetaraan gender, bagi saya untuk mencapai kondisi yang lebih setara sangat penting juga bagi sistem yang ada di masyarakat untuk turut mendukung hal tersebut gitu. Misalnya contoh sederhana, kita ingin mendukung partisipasi anak perempuan di lingkup pendidikan begitu. Berarti bisa saja di lingkup pendidikan tersebut kita perlu memastikan adanya sanitasi yang baik untuk anak perempuan yang sedang menstruasi, karena seringkali saat anak perempuan mengalami menstruasi mereka tidak dapat pergi ke sekolah karena tidak adanya fasilitas sanitasi tersebut. Nah itu kan juga mempengaruhi partisipasi dari anak perempuan tersebut dalam menggapai pendidikan. Nah kalau misalnya sistem tersebut bisa dibangun untuk mendukung anak perempuan ataupun siapa saja dalam situasi tertentu, saya percaya bahwa itu akan lebih mempermudah kita untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti itu. Luar biasa. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara untuk menjadi milenial yang berintegritas dengan caranya masing-masing di era digital? Mungkin kalau kita hanya fokus ke milenial yang satu generasi saja mungkin terlalu spesifik ya. Bagaimana anak muda deh? Bagaimana cara jadi anak muda yang berintegritas dengan caranya masing-masing di era digital? Iya. Ya mungkin kalau milenial saya sepertinya tidak masuk kelompok milenial ya. Jadi mungkin lebih terkait dengan kaum muda. Kata integritas sendiri bagi saya terkadang itu juga terasa sulit juga untuk menjawabnya ya, karena itu seolah-olah memberikan beban tertentu bagi kita untuk saat kita berbicara bagaimana cara untuk berintegritas, seolah-olah kita mengatakan bahwa kita sangat berintegritas. Tentunya tidak, saya tidak bisa mengklaim seperti itu juga. Tapi salah satu hal yang sering saya terapkan itu adalah untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa gitu. Saya tahu itu terdengar sangat klise dan mungkin sering kita dengar di mana-mana. Tapi saya merasa akan ada banyak situasi yang memposisikan kita dalam posisi yang tidak beruntung ataupun juga posisi yang tidak privilege lah begitu, entah tempat kita tinggal, kondisi di mana kita berada ataupun juga faktor-faktor lainnya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah hanya untuk memaksimalkan situasi tersebut. Dan juga salah satu hal baik dari kelompok kaum muda sekarang adalah banyak hal yang dilakukan oleh kaum muda sekarang untuk membuat situasi dunia ini menjadi lebih baik, menjadi lebih positif gitu. Apalagi mungkin kalau saya lebih terkait dengan kesetaraan gender, banyak orang yang sedang berjuang untuk agar memastikan bahwa situasi kita lebih setara begitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah untuk memastikan bahwa kita melakukan yang terbaik yang kita bisa dan walk the talk. Jadi apa yang kita yakini, lakukanlah itu gitu. Aksi kita juga penting untuk dilakukan seperti itu. Oke, jadi walk the talk and do your best. Iya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Kak Alda untuk waktunya. Teman-teman, demikianlah podcast kami. Saya harap kita semua bisa memetik hal baik dari jawaban-jawaban Kak Alda. Amin. Sukses selalu Kak Alda dan sukses untuk menyuarakan kesetaraan gender. Terima kasih.